ditulis mengenai peran Kartini. Ini adalah salah satu pelintiran dari Belanda. Kartini adalah desain Belanda. Tepatnya adalah Menteri Kebudayaan Kolonial waktu itu Abendanon. Jadi setelah Kartini meninggal, pada waktu itu di Belanda sangat dihebohkan dengan tulisan Van Deventer mengenai utang kehormatan, bagaimana praktek kolonialisme yang sangat tidak manusiawi. Heboh di Belanda karena selama ini mereka tidak tahu praktek-praktek kolonialisme yang kejam, sadis, dan biadab. Ya. Pribumi hanya disetarakan dengan anjing. Nah, jadi mulailah didesain waktu itu untuk yang dinamakan meningkatkan taraf hidup pribumi. Didesainlah beberapa program, antara lain untuk menaikkan katanya peranan perempuan. Didesainlah Kartini, ya. Tetapi karena memang sampai sekarang penulisan historiografi Indonesia terlalu Jawa sentris. Ini bukan Sarah, istri saya sendiri orang Jawa dari Jawa Tengah, ya. Jadi kalau kita melihat Kartini pada waktu itu masih usia remaja di tanahnya Bro Rocky Minahasa di Tomohon, sudah ada sekolah nona, ya, sudah banyak juga di Batak, tanah Batak, di sekolah Bibel. Ya. Jadi karena terlalu Jawa sentris, tidak melihat ke daerah-daerah yang lain. Jadi ini perlu digali lagi bahwa Kartini adalah desain emansipasi perempuan. Kalau kita lihat peran perempuan sejak ratusan tahun bukan hal baru di Nusantara. Bagaimana Kemala Hayati, ya, tahun 1602 duel melawan Cornelis de Houtman, dia menang. Ya, Cornelis de Houtman di Aceh, ya, tewas di tangan seorang panglima perempuan. Begitu juga di Maluku, ya, kita kenal di situ Christina ya. Jadi inilah peran-peran perempuan yang sebenarnya kalau dikatakan emansipasi perempuan itu sudah lama. Lalu yang ketiga, ini mungkin penting untuk dikaji ulang, yang dinamakan Hari Ibu. Yang dinamakan Hari Ibu itu merujuk pada peristiwa sejarah tanggal 22 Desember tahun 1928. 31 ya. Jadi 3 tahun setelah Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Nah, jadi ini ada mungkin kekeliruan dalam memberi nama menjadi Hari Ibu, yang sekarang banyak yang tidak tahu sejarahnya, itu menyamakan Hari Ibu di Indonesia dengan Hari Ibu di Amerika dan di Eropa. Jadi seolah-olah itu adalah hari untuk menghormati ibu. Padahal konsep di Amerika awalnya juga bukan untuk memberi hadiah kepada ibu, tetapi kenangan untuk ibu-ibu yang sudah meninggal. Jadi itu juga pelintiran di Amerika Serikat. Nah, sekarang karena kekeliruan ini disebut Hari Ibu, banyak tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz, termasuk Ustadz Abdul Somad yang juga tidak tahu sejarah Hari Ibu di Amerika dan di Indonesia, melarang umat Islam untuk merayakan Hari Ibu. Karena dia katakan itu adalah memang produk dari gereja di Amerika. Betul. Karena itu ditetapkan oleh gereja Metodis di Amerika untuk setiap tahun diadakan peringatan Hari Ibu. Tetapi kesalahan dia tidak mengetahui di Indonesia yang dinamakan Hari Ibu itu adalah perjuangan dari perempuan Indonesia. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada para perempuan di Indonesia, terutama pengurus KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, mohon dikaji ulang penamaan yang tidak historis. Kalau mau kembali kepada sejarahnya, harusnya itu adalah Kongres Perempuan pertama. Jadi lebih tepat kalau dikatakan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Juang Perempuan Indonesia.
Karena tidak semuanya itu ibu, banyak nona-nona, remaja-remaja yang ikut berjuang pada waktu itu.